Perkenalkan, nama saya Nadia Perawati dari tingkat 2A Program Studi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Nah, di video kali ini saya akan melakukan praktek berupa promosi kesehatan mengenai perilaku mengonsumsi makanan gizi seimbang. Untuk itu, mari kita langsung ke video. Assalamualaikum Ibu, Adek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya, kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya, Bu? Ibu EN. Ibu EN. Kalau Adek namanya siapa? Natasha. Ada Natasha. Baik, kalau begitu perkenalkan ya Dek, Bu. Nama saya Nadia Perawati, saya dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Nah, tujuan saya datang ke sini yaitu ingin mengadakan penyuluhan atau promosi kesehatan kepada Ibu dan Adek mengenai perilaku mengonsumsi makanan gizi seimbang. Nah, diharapkan setelah adanya penyuluhan ini, Ibu dan Adek dapat mengetahui, memahami, dan mengaplikasikannya terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, untuk waktu penyuluhan kali ini sekitar 15 menit. Apakah Ibu dan Adik bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu. Sebelumnya saya akan bagikan leaflet ya, Bu. Nah, ini isinya mengenai makanan gizi seimbang. Jadi nanti Ibu dan Adik bisa baca-baca ya. Sini, Bu. Nah, Adik. Baik, kalau begitu langsung saja ya, Bu. Nah, di sini saya akan memberikan materi mengenai perilaku mengonsumsi makanan gizi seimbang. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada Ibu dan Adek mengenai perilaku mengonsumsi makanan gizi seimbang. Di antaranya yaitu pengertian makanan gizi seimbang, manfaat makanan gizi seimbang, fungsi makanan gizi seimbang, dan yang terakhir yaitu akibat tidak terpenuhinya gizi seimbang. Nah, langsung saja ke poin pertama yaitu mengenai pengertian makanan gizi seimbang. Sebelumnya, apakah Ibu dan Adek mengetahui pengertian makanan gizi seimbang itu apa? Tidak. Baik, kalau begitu saya akan jelaskan ya. Nah, jadi makanan gizi seimbang ini merupakan makanan-makanan yang mengandung gizi yang disesuaikan dengan tindak kebutuhan seperti umur, jenis kelamin, berat badan, pekerjaan, dan sebagainya yang memiliki zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, makanan bergizi seimbang terdiri dari menu lengkap yaitu makanan pokok, lauk, sayur, dan buah ya, Bu. Nah, kandungan makanan untuk pemenuhan gizi seimbang diantaranya ada 5. Yang pertama karbohidrat, ada protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, baik Ibu, Adek, apakah sampai sini dapat dipahami? Dapat. Baik, kalau begitu saya lanjut ya. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu apa sih manfaat makanan gizi seimbang? Nah, di sini banyak sekali manfaat ketika kita mengonsumsi makanan gizi seimbang. Di antaranya yaitu dapat menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit, memenuhi kebutuhan gizi dalam tubuh, mendukung kesehatan otak, dan membantu metabolisme tubuh. Baik, selanjutnya yaitu mengenai fungsi makanan gizi seimbang. Nah, di sini fungsi makanan gizi seimbang ada 3 ya. Yang pertama yaitu sebagai zat tenaga, yang kedua sebagai zat pengatur, dan yang ketiga sebagai zat pembangun. Nah, untuk yang pertama itu sebagai zat tenaga. Nah, makanan sebagai zat tenaga diantaranya ada karbo dan lemak, adalah makanan yang berfungsi untuk menghasilkan tenaga untuk aktivitas sehari-hari. Nah, zat sumber pembangkit tenaga dalam tubuh bisa didapatkan dari padi-padian, tepung-tepungan, umbi-umbian, dan sebagainya. Zat ini berfungsi sebagai pemberi energi atau tenaga untuk kegiatan hidup manusia. Nah, contoh makanan yang mengandung zat tenaga antara lain ada beras, kentang, singkong, jagung, roti, dan sagu. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu ada zat pengatur. Nah, zat pengatur ini yaitu makanan yang di dalamnya mengandung vitamin dan mineral. Merupakan makanan yang berfungsi sebagai pengatur organ-organ tubuh untuk melaksanakan fungsinya secara teratur. Nah, fungsi utama dari zat pengatur adalah untuk memberi tubuh perlindungan maksimal terhadap terserang penyakit. Jadi agar tubuh kita tidak mudah terserang penyakit ya, Bu. Nah, contoh makanan yang mengandung zat pengatur ini antara lain sayur-sayur dan buah-buahan. Nah, diantaranya bisa ada kangkung, bayam, wortel, dan buahnya seperti apel, mangga, atau jeruk ya, Bu. Iya. Nah, untuk fungsi makanan gizi seimbang yang terakhir yaitu zat pembangun. Nah, makanan sebagai zat pembangun di dalamnya mengandung protein. Merupakan makanan yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan.
Nah, zat pembangun sangat berguna untuk meregenerasi sel-sel yang mati agar berganti dengan yang baru. Nah, makanan yang mengandung zat pembangun diantaranya ada tempe, tahu, ikan, udang, telur, ayam, daging, hati, kacang hijau, dan lain-lain. Baik, sampai di sini apakah Ibu dan Ade dapat dipahami? Baik, saya lanjut ke poin yang terakhir ya Ade, Bu. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu apa sih akibat tidak terpenuhinya gizi seimbang? Di antaranya yaitu malnutrisi, ada pusing lapar, tidak adanya energi dalam tubuh, gangguan metabolisme tubuh, dan mudah terserang penyakit. Ya. Nah, baik Ibu, Adik, materi telah saya sampaikan ya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Apabila Adik atau Ibu ada yang belum jelas atau kurang dipahami, boleh ditanyakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari Ibu atau Adik? Saya izin bertanya, Iya deh, silakan. apa penyebab kekurangan gizi teh? Oh, jadi pertanyaan ada di sini, apa penyebab jika tubuh kekurangan gizi? Begitu ya, Dek? Ya teh. Baik, di sini saya akan menjawab ya, Dek, pertanyaan Adek mengenai penyebab apabila tubuh kekurangan gizi. Nah, penyebabnya bisa diantara lain kurang makan, makanan yang tidak seimbang, makanan yang tidak teratur, dan salah dalam mengolah makanan. Baik, Adek, apakah jawaban saya dapat dipahami? Dapat teh. Baik, kalau begitu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada teh. Tidak ada Ibu, tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau begitu ya. Sebelumnya saya akan mengetes terlebih dahulu ya kemampuan Ibu dan Ade dalam memahami materi ini. Nah, di sini saya akan bertanya, apa fungsi makanan gizi seimbang? Tadi saya telah jelaskan ya Ibu, atau saya telah sampaikan kepada Ibu dan Ade mengenai fungsi makanan gizi seimbang. Bisa dijawab Ibu? Bisa. Iya, baik. Ibu bisa menyebutkan Ibu untuk fungsi makanan gizi seimbang yang pertama sebagai apa? Tenaga. Zat tenaga. Yang kedua, fungsi makanan gizi seimbang sebagai apa? Zat pengatur. Iya, zat pengatur. Baik Ibu, untuk fungsi makanan gizi seimbang yang terakhir sebagai apa? Zat pembangun. Nah, zat pembangun. Jadi di sini fungsi makanan gizi seimbang ada 3 ya Bu, sebagai zat tenaga, sebagai zat pengatur, dan sebagai zat pembangun. Nah, baik. Alhamdulillah ya Ibu, Ibu dapat memahami materi yang telah saya sampaikan tadi. Nah, jadi kesimpulan dari penyuluhan kali ini mengenai perilaku mengonsumsi makanan gizi seimbang diantaranya yaitu makanan gizi seimbang mengandung gizi yang disesuaikan dengan tindak kebutuhan seperti umur, jenis kelamin, berat badan, pekerjaan, dan lain sebagainya yang memenuhi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, untuk manfaat makanan gizi seimbang ini diantaranya menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit, memenuhi kebutuhan gizi pada tubuh, mendukung kesehatan otak, dan membantu metabolisme tubuh. Nah, untuk fungsi dari makanan gizi seimbang itu sendiri diantaranya sebagai tenaga, zat pengatur, dan sebagai zat pembangun. Untuk yang terakhir itu akibat dari tidak terpenuhinya gizi seimbang bisa menyebabkan malnutrisi, pusing lapar, tidak adanya energi dalam tubuh, gangguan metabolisme tubuh, dan mudah terserang penyakit. Nah, baik Ibu, Ade, alhamdulillah ya penyuluhan kali ini telah selesai dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Ade karena telah berpartisipasi dalam penyuluhan kali ini. Nah, semoga setelah diadakannya penyuluhan kali ini dapat bermanfaat bagi Ibu dan Ade, khususnya bagi saya sendiri ya Bu. Kalau begitu saya akhiri penyuluhan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.